Kabar baik dari perwasitan Indonesia. Potensi Shin Tae-yong rombak skuad Piala AFF. Dua pemain tereliminasi dari TC untuk AFF. Pesan penting untuk fans timnas dari Shin Tae-yong. Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, memaparkan evaluasi soal kinerja wasit Liga 1 dan Liga 2 2024-2025 pada Jumat, 29 November 2024. Seperti diketahui, Yoshimi Ogawa mendapat tugas dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk terus meningkatkan kualitas wasit di kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Wakil Ketua Komite Wasit yang didatangkan dari Jepang ini memang diharapkan bisa meningkatkan kualitas wasit di Indonesia. Yoshimi Ogawa pun mengaku bahwa ia setiap bulan selalu datang ke Indonesia untuk melihat kinerja wasit Liga 1 dan Liga 2. Dalam evaluasi wasit Liga 1 dan Liga 2 yang dijelaskan oleh Ogawa dan Kepala Departemen Wasit PSSI Pratap Singh di GBK Arena, Jakarta, Jumat, 29 November 2024, ini memang ada peningkatan. Setelah melakukan evaluasi perwasitan Liga 1 dan Liga 2 ini, Yoshimi Ogawa memuji peningkatan wasit Indonesia. Menurutnya, wasit-wasit di Indonesia sudah jauh lebih baik dan berkembang bagus. Walaupun ia menegaskan para wasit ini harus bisa berkembang lagi dalam urusan Video Assistant Referee, VAR. Hal ini karena masih ada beberapa keputusan dari wasit-wasit di Indonesia yang terlihat kurang tegas. Untuk itu, ia mengatakan bahwa wasit harus bisa mengambil keputusan dengan tegas dan berani saat di tengah lapangan. Jadi saya yakin mereka sudah berkembang lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, ujar Yoshimi Ogawa. Walaupun ia mengaku bahwa permasalahan VAR memang ada kendala juga di beberapa negara. Untuk itu, Ogawa mengaku ingin wasit bisa lebih baik ke depannya. Menurutnya, apabila saat ini masih ada kendala karena memang VAR baru menjalani debutnya di Indonesia. Namun, ia mengaku belum puas dan menilai wasit Indonesia harus bisa lebih baik lagi ke depannya. Pada awal bulan ini saya sudah bertemu dengan Pak Erick, dia menerima informasi yang positif dari klub dan juga media, tutur Ogawa. Tapi, kami belum merasa puas, kita harus terus memajukan wasit kita. Saya sangat menghargai pemahaman dan dukungan kalian, pungkasnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan untuk memulangkan dua pemain ke klubnya masing-masing. Dua pemain itu tidak bisa melanjutkan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Kedua pemain itu adalah Made Tito asal klub Bali United dan Zaki Ashraf pemain PSM Makassar. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Kepada bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa kedua pemain itu sebelumnya sudah datang ke Bali. Setelah menjalani sesi latihan perdana pada Kamis, 28 November 2024, kedua pemain itu mengalami cedera. Shin Tae-yong langsung memutuskan untuk melepas kedua pemain itu dari TC Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak ingin memaksakan kedua pemain tersebut. Dua pemain sudah dikembalikan ke klubnya per hari ini karena mengalami cedera. Mereka adalah Made Tito dan Zaki Ashraf. Sumarji kurang mengetahui secara detail cedera apa yang menimpa kedua pemain tersebut. Namun salah satunya mengalami masalah di pergelangan kakinya. Kalau tidak salah satunya itu cedera engkel, kata Sumarji. Sementara, Sumarji mengisyaratkan kemungkinan merombak skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Langkah tersebut berpotensi dilakukan mengingat waktu turnamen yang semakin sempit. Di satu sisi, beberapa pemain di luar negeri belum dilepas oleh klub masing-masing. Jadi dengan adanya beberapa pemain abroad yang kemungkinan tidak bisa datang, tentu harus kami diskusikan apakah membawa skuad yang ada sekarang ini, atau kami harus mencoba memanggil pemain baru, kata Sumarji di Bali, Jumat, 29 November. Sumarji menegaskan, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong punya kendali penuh untuk menentukan pemain yang dibutuhkan. Nantinya STY akan mengumumkan 23 pemain final yang bakal dikirim ke Piala AFF 2024. Tentu ini semua kembali kepada Coach Shin, karena dia punya hak terhadap siapa-siapa yang akan dipanggil. Kalaupun dengan pemain skuad yang ada, itulah keputusan akhir dari 23 nama final, ujarnya. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Myanmar pada laga tandang, 9 Desember mendatang di Yangon. Rencananya skuad Garuda akan bertolak ke Myanmar pada 5 Desember. Artinya, masih ada waktu bagi STY untuk mengubah komposisi pemain yang bakal masuk ke dalam skuad berisi 23 nama. Namun Sumarji memastikan, STY akan berdiskusi terlebih dahulu sebelum menentukan keputusan. Masih ada waktu. Saya malam ini akan coba diskusi dengan Coach Shin terkait kondisi ini. Perlu atau tidak panggil pemain baru, ucap Sumarji. Kalau nanti memang Coach Shin tidak perlu ada pemanggilan lagi dengan kondisi yang ada ini, maka akan memanfaatkan pemain yang datang saja, yaitulah keputusannya, jelasnya menambahkan.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memiliki permintaan kepada penggemar sebelum tampil di Asian Cup 2024. Timnas Indonesia bakal main di turnamen tersebut pada 8 Desember 2024 5 Januari 2025. Skuad Garuda bakal satu grup dengan Myanmar, Filipina, Vietnam, dan Laos. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal membuka petualangan saat main di markas Myanmar pada 9 Desember 2024. Shin Tae-yong dipastikan tidak akan menurunkan tim terbaik di turnamen ini. Pasalnya, ajang ASEAN Cup 2024 bukan turnamen yang diakui secara resmi oleh FIFA. Karena itu, banyak pemain utama yang tidak bisa dilepas oleh klubnya. Kelihatannya memang tidak mudah. Arhan, Asnawi, Marcelino pasti bisa bergabung, sisanya belum tentu, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong jelas menanggung beban ekspektasi supporter untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia diharapkan bisa meraih trofi ASEAN Cup 2024. Meski begitu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut meminta Timnas Indonesia untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Pasalnya, timnya banyak diperkuat oleh para pemain di bawah usia 22 tahun. Yaitu jadi beban saya sebenarnya, ujar Shin Tae-yong. Fans pasti menginginkan untuk jadi juara, tetapi kita bukan timnas senior juga, ini pun timnas U22 agak kesulitan untuk pemanggilan pemain, jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, tutupnya.